Selamat pagi semuanya. Kita bertemu lagi di mata kuliah pemrograman struktur. Kali ini kita berada di minggu kelima. Ini masih minggu ini tanggal 21 ya, jadi ini masih lama. Jadi mungkin silakan persiapkan yang presentasi di minggu kelima. Mohon maaf untuk yang minggu keempat agak mepet ya karena tanggal 14 kita ada libur. Jadi ya kita harus menyesuaikan ya. Tapi saya harap tetap bisa dilakukan presentasinya. Silakan ditanyakan kalau misalnya bingung, oh waktunya mepet Pak, silakan tanyakan ya. Terkait yang minggu 4 yang akan presentasi, karena saya harap mahasiswa belajar nyaman, mereka nggak merasa tertekan gitu. Karena saya sebagai dosen menyediakan waktu di kampus, bahkan mungkin malam kalian chat silakan, tapi mungkin saya balas pagi ya kalau saya sempat. Saya nggak akan balas langsung mungkin. Kalau saya sempat bisa saya balas langsung. Jadi silakan manfaatkan ya, silakan tanyakan, nggak perlu sungkan gitu. Karena mahasiswa kuliah itu adalah tempat kalian belajar sebanyak mungkin ya. Beda mungkin sama SD, SMP, SMA, kalian mungkin belajarnya terbatas. Tapi di kuliah, kalian mau ekspor sedalam apapun tuh bisa. Gitu. Dan pengajarnya juga benar-benar apa menyediakan waktu itu kalau kalian ingin belajar lebih dalam. Baik, kita ada di minggu kelima. Kali ini kita akan memahami istilah yang disebut dengan expression dan operators. Mungkin di beberapa bahasa pemrograman ini di skip ya hal ini, tapi menurut saya ini penting karena untuk istilah itu kita pahami ketika nanti kita membaca dokumentasi, membaca buku terkait JavaScript itu kita nggak bingung membedakan istilah expression, mana operator, seperti itu. Karena ini gagasan utamanya. Jadi kalau saya belajar itu pahami dulu istilahnya, dasar-dasar, benar-benar paham ini maksudnya apa, artinya apa, baru kemudian kita bisa belajar tuh ketika membaca teks paragraf itu kita nggak bingung ini kita dibawa kemana, oh ini expression, oh nyambung ke sini, seperti itu. Baik, kita mulai di minggu ini. Oh sebentar, mouse-nya sebelah sini ya. Di minggu ini kita berada di, ya masih ada 4 ya yang basic. Di ini minggu kelima, di hampir setengah belum setengah perjalanan. Minggu ketujuh udah mau setengah perjalanan, jadi masih banyak. Tetap semangat. Nah, kita mulai dari percakapan ya. Jadi dulu sebelum ChatGPT ya, ini mungkin bukan ChatGPT, ini saya ganti dulu, maaf. Harusnya LLM chatbot. LLM chatbot. Ya, karena lebih general, karena sekarang nggak hanya ChatGPT ya, ada Bard, ada Anthropic AI, ada apa lagi? Ada yang punyanya Facebook gitu. Jadi ada banyak sekarang. Nah, itu berdasarkan LLM. LLM itu apa? Large Language Model. Nah, kita mulai dari percakapan untuk memahaminya. Jadi ini ada dua karakter namanya Yasuke dan Arisa gitu. Yasuke, can you help me how to express my thought in komputer? Jadi misalnya Yasuke itu punya pemikiran gimana cara kita mengekspresikan pemikiran kita ke dalam komputer. Nah, si Arisa jawab sure. Oke, tapi saya hanya tahu melakukan itu di JavaScript. Jadi yang Yasuke mau itu misalnya saya punya masalah, saya mau punya problem atau saya punya data yang saya mau taruh di dalam komputer, gimana caranya? Atau berbicara gitu, atau gimana kita mengungkapkan ide-ide kita ke dalam komputer itu. Ini sebelum LLM chatbot ya. Arisa ngejawabnya oke. Tapi saya tahunya pakai JavaScript ya. Kemudian Yasuke jawab oke. Oke, nggak apa-apa, bantuan saya ya untuk itu. Nah, tapi si Arisa jawab, ya sebelum kamu bisa melakukan hal itu, kamu harus paham konsep yang namanya expression and operator. Jadi, apa ya, kalau di dalam komputer itu sebelum kita melakukan sesuatu, ada sesuatu yang perlu kita ketahui. Yaitu yang basic-basic dulu, yang dasar, kita pahami dulu. Kalau enggak, kita nggak bisa langsung gunakan. Misalnya, oke lah, sebenarnya boleh sih. Misalnya kalian, oke, saya langsung bikin web gitu. Oke, cuma mungkin, wih berat banget gitu. Saya pengen bikin web Pak, ya silakan. Tapi sebelum bisa bikin web, kalian harus punya kemampuan dasar dulu. Gitu. Sama seperti kalian sebelum bisa kalkulus, kalian harus bisa penjumlahan, pengurangan, pangkat, kuadrat, pembagian, pecahan gitu. Ya nggak bisa langsung tiba-tiba anak SD saya ajarin kalkulus, ya nggak bisa. Jadi pahami dulu basicnya. Nah di sini si Arisa ngejawab, oke sebelum melakukan hal itu komunikasi dengan komputer atau menyampaikan pemikiranmu dengan komputer, kalian pahami dulu expression operator gitu. Tapi sebenarnya pahami lebih banyak lagi. Tapi ini saya sebagai analogi kita startnya dari expression and operator.
Nah, si Arisa ngasih tahu, oh, ini contoh definisinya. Ya semua dari definisi ya, karena biar konsisten gitu. Jadi expression adalah suatu frase JavaScript yang bisa dievaluate, can be evaluated, yang menghasilkan nilai. Jadi maksudnya kalian masukkan angka 1,23. Nah, itu oleh program JavaScript itu dipahami sebagai angka desimal yang nilainya 1,23. Nah, kalau misalnya kalian masukkan acak sembarangan gitu, misalnya nggak ada strukturnya, atau misalnya gini, tanda petik hello terus tanda petik duanya itu nggak ada, ya JavaScript nggak bisa memahami gitu. Contohnya ya kita terapkan di mana tadi Node.js saya. Nah, ini. Oke, saya masuk sini, nih saya besarkan terminalnya. Nah, misalnya saya masuk 1,23, enter 1,23. Jadi langsung tahu, atau hello. Tapi kalau misalnya tanda petik hello, terus enter, nah itu syntax error. Jadi ini adalah ekspresi yang nggak dipahami oleh JavaScript. Jadi dia bisa dievaluasi, tapi nilainya dia menghasilkan nilai error gitu. Ya, sebenarnya dia ekspresi ya, tapi ekspresi yang salah. Nah, di sini kita batasi ekspresi yang kita pelajari ada ekspresi yang benar, yang tidak menghasilkan error. Kalau bisa dibilang ya semua yang kita inputkan ekspresi benar gitu. Cuma ekspresi yang bisa dimengerti itu adalah ekspresi yang benar. Ekspresi yang salah ya nggak bisa dimengerti, jadi ada error gitu. Sama kalau kalian saya ngomong ke kalian pakai bahasa Mandarin gitu. Ya kalian mungkin yang tahu bahasa Mandarin oke, tapi kalau kalian nggak tahu ya saya ngomong apa, hal apa gitu kan nggak jelas. Sama di sini kita punya aturan untuk ekspresi itu adalah yang bisa dievaluasi dan menghasilkan nilai. Ini contohnya ada lagi pattern, ini adalah ekspresi regex. Jadi slash patternnya apa, slash. Pattern ini nanti akan diganti ya dengan pola untuk menangkap substring. Jadi ada kalian dikasih string, nanti pola-pola. Misalnya kalian ingin menangkap mencari IP. Misalnya ada dalam satu teks ada banyak tulisan-tulisan IP address, tapi di dalam itu ada teks-teks lain yang nggak terkait dengan IP address gitu. Jadi dalam teks itu isinya nggak IP address berturut-turut gitu, tapi ada IP address, mungkin terus ada nama orang. Nah, saya pengen scan itu dapetin IP address-nya doang. Nah, itu bisa menggunakan regular expression tadi. Nah, kemudian ada true, false, null. Ini yang sudah kita pelajari di minggu sebelumnya. Boolean dan special type, null dan undefined. Lalu ekspresi kita deklarasikan variabel itu juga ekspresi ya. 0, 100, atau satu ini i titik koma, tapi ini sudah dideklarasikan ya. Jadi satu tunggal ini ekspresi. Sum, undefined-nya juga ekspresi. A phrase, jadi suatu frase. Frase ini bisa misalnya kayak 1,23 ini satu frase terus bisa digabungin lagi dengan 0. Kita 0 sendiri bisa berdiri sebagai ekspresi atau digabung dengan let i sama dengan 0 itu juga ekspresi. Nah, operator apa? Simbol atau kumpulan simbol yang ini gimana terjemahannya? Is a symbol or set of symbol that perform combination of one more value in some way and evaluate to new value. Nah, operator ini adalah bagaimana kita memanipulasi banyak nilai, value, menjadi nilai-nilai baru gitu. Ya kayak operator tambah, kurang, bagi. Kita punya dua nilai, gimana kita gabungin dua nilai ini? Kalau misalnya string, kita bisa sambung. Bisa nggak kita string kita kurangi gitu. Tapi konsep pengurangan di string itu kayak apa? Itu perlu didefinisikan lagi. JavaScript menyediakan operator yang sudah punya definisi. Contohnya penjumlahan bilangan. Jadi kalau kita jumlahkan bilangan ya seperti penjumlahan bilangan di matematika. Kalau kita punya string dijumlahkan berarti disambungkan. Kalau kita punya ini yang kemarin yang minggu lalu yang saya jelaskan yang menarik. Kalau kita punya string isinya angka terus dikali string isinya angka yang string 7 kali string 4 ternyata hasilnya 28. Jadi operator plus di sini itu maknanya tergantung dari value yang kita taruh di situ. Nah, itu memang harus dimengerti ya perbedaan itu dengan Python yang lebih konsisten. Intinya di sini adalah operator adalah suatu simbol ya. Plusnya itu ya tadi. Plus, plus, negatif, bukan negatif, pengurangan, subtraction, add, penjumlahan, multiplication, pembagian, dan sebagainya. Banyak operator ya.
Titik koma itu bisa dibilang operator ya. Jadi dia operator henti. Misalnya kalian punya banyak expression, terus kalian pecah-pecah expressionnya kan pakai titik koma. Oh, ini menunjukkan baris baru kayak gitu. Jadi kalau dievaluasi itu jadi satu program panjang, tapi sebenarnya cuma satu baris. Oke, itu ekspresi dan operator. Nah, ini contohnya ada gambarnya operand 1, operand 2. Jadi komponen yang dioperasikan itu namanya operand. Operandi ya. Jadi terus kalau digabungkan ini, operand ini bisa satu frase, satu ekspresi bisa ya, frase lah. Terus ditambahkan, tapi yang bisa dijumlahkan ya. Jadi nggak semuanya bisa dijumlahkan. Ada ekspresi tertentu yang bisa dijumlahkan dan bisa enggak. Menghasilkan new value. Ini contohnya operatornya. Terus si Yasuki tanya, apalagi selain ekspresi dan statement. Jadi kalau kita sudah paham ini ya sudah, tapi ternyata enggak gitu. Ternyata kalau kita dalami ada lapisan lebih dalam lagi gitu. Makanya si Yasuki tanya, could you explain more about them gitu. Rasa penasaran Yasuki. Kayak masa cuma kayak gitu doang gitu, ekspresi sama operator gitu. Kemudian si Arisa ngejawab, oke, let's dive to the following diagram. Jadi oke, kita masuk ke diagram berikut gitu. Nah, ini adalah penjelasan ekspresi di dalam JavaScript. Jadi ekspresi itu nanti dibagi ada banyak ya, ada primary, arithmetic, relational, logic, assignment. Terus ada sifat-sifat ekspresi, ada side effect, short circuit gitu. Harus singkat ini ya. Jadi kongslet lah sebenarnya. Bukan kongslet yang ada di listrik ya, tapi short circuit itu bahasa Inggrisnya kongslet ya, konsleting gitu. Jadi kita akan pelajari short circuit itu seperti apa nanti. Nah, ini yang operator itu juga ada arithmetic, relational, logic, assignment, sama miscellaneous ini yang tambahan yang nggak masuk ke dalam grup sini. Nah, operator juga dibagi dalam tipe unary, binary, sama ternary. Jadi jumlah operandinya. Operandnya itu berapa? 1 kah? 2 kah? Gitu. Nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Oke, kita start dari primary expression. Jadi primary expression adalah seperti primitive type gitu ya. Jadi awal masih. Is the smallest form of expression. Paling kecil, ekspresi paling kecil yang tadi sudah saya contohkan di slide sebelumnya 1,23. Hello, belum ada variabelnya, belum ada tambahan-tambahan yang lain, cuma literal ya, hanya literal angka, literal string atau literal regular expression di sini. Nanti akan kita bahas mungkin di beberapa minggu pertemuan berikutnya tentang regular expression atau boolean. Kemudian berikutnya masuk ke arithmetic expression. Ada 4 slide di sini tentang arithmetic expression. Jadi seperti matematika, like in mathematics, we also have an expression to express arithmetic operation. Jadi kita juga punya ekspresi untuk mengungkapkan operasi matematika. But it comes with some caveat. Ada sedikit hal-hal tersembunyi gitu. Here I show them. Jadi ini yang tadi saya bilang agak anehnya. Saya seperti ini ya. Ini special behavior-nya dari tanda penjumlahan plus. Jadi misalnya 1 tambah 2 oke, seperti biasa 3. Tapi 1 ditambah 2 ini string ya, itu jadinya 12. Tapi ini kalau dikali itu jadinya 2 gitu. Nah, itu agak sedikit hati-hati. Jadi yang seperti yang sudah saya contohkan kemarin minggu lalu, string 7 kali string 4 jadinya 28 gitu. Jadi itu sih harus dipahami ya perbedaan itu. Dan ini juga 1 2 itu jadinya seperti ini. Kalau dibalik gimana ya? Nah, itu saya juga coba 1 2. Oke, jadinya 12 sama ya. Jadi dibalik string duluan atau bilangan duluan terus habis itu string sama aja, hasilnya adalah digabung. Duanya jadi string terus digabung, bukan dijumlahkan. Kemudian ini, kita punya true ditambah true. Nah, true ini dianggap sebagai nilainya 1. Terus 2 tambah 0, masih ingat ya, 0 itu 0. Minggu lalu saya sudah bahas sifat 0 di aritmatika itu seperti 0, undefined seperti none. Jadi harap dipahami ini perbedaan ini karena ini mungkin saya sering salahnya di sini ya. Ini masih kita nggak salah kayak gini. Jadi harapannya supaya menghindari yang ini, di bagian kedua dan 3 ini, ya kita buat jelas bilangan yang kita masukkan ya benar-benar bilangan bukan string. Nah contohnya ini yang lebih hati-hati kalau
ternyata ada kurungnya, mana yang didahulukan. Contohnya seperti ini, 1 tambah 2 tambah blend mask. Itu ternyata yang didahulukan urut ya dari kiri ke kanan. 1 tambah 2 dulu, 3. Terus 3 disambung, bukan ditambahkan. Tapi kalau kayak gini, 2 ditambah blind mice. Jadinya 2, ini jadi string, terus ini akhirnya jadi string. Gitu. Jadi urutan sangat berpengaruh ya. Makanya menurut saya kalau menghindari seperti ini dipecah aja sih. Ini bagian string yang pertama, ini bagian kalau mau menuliskan menjadi string ya. Supaya tidak terjadi kerancuan seperti ini. Jadi yang pertama 3, yang malah 12 gitu. Jadi kalau ini pas untuk menampilkan hasil transaksi itu kan bahaya. Yang, saya sudah bayar gini loh, kok hasilnya kayak gini. Makanya harus data type ini harus tepat ya. Kapan kita guna. Jangan dicampur antara string dan integer. Kalau mau ditampilkan pisah-pisah aja. Misalnya saya pakai koma itu misalnya. Jangan langsung tambahin biar efisien gitu. Ya boleh, cuma kalau tidak bisa menghindari case-case seperti ini ya menurut saya pakai yang lebih biasa aja yang dipecah stringnya. Itu salah satu hal yang punya di arithmetic expression. Nah, kemudian yang kedua, there is a special combination of operator. Ya, ada beberapa operator khusus to increase ya. Jadi untuk menaikkan dan menurunkan bilangan. Contohnya unitary operator. Jadi unitary operator itu operatornya hanya berlaku pada operandinya cuma satu. Kalau tadi penjumlahan kan operandinya 2 ya. Yang dijumlahkan tadi yang sebelum tanda tambah dan sesudah tanda tambah. Tapi kalau unitary itu cuma ada satu variabel aja atau satu operan. Contohnya unitary plus itu ngubah bilangan menjadi positif. Tapi kalau unitary negatif, unitary plus bilangan apapun, misalnya kalau dia sudah negatif terus ditambahi plus lagi ya jadinya tetap negatif ya. Tapi kalau dia sebelumnya positif ya jadi positif. Unitary negatif untuk mengubah suatu bilangan jadi negatif. Tapi kalau dia sebelumnya negatif, dia akan jadi positif. Jadi misalnya kalian menuliskan min 5, itu sebenarnya artinya apa? Kalian menerapkan unary operator negatif ke dalam bilangan bulat 5 tadi. Terus ada increment sama decrement, ada pre sama post. Itu perlu dipahami. Jadi kalau saya akan jelaskan yang increment post ini ya, yang pre sama post, yang decrement ini nanti tinggal ganti saja. Nah, contohnya di sini ini saya cetak dulu source-nya. Let mn, oke. Oke, saya demokan ya. Saya sering kebalik juga masalah yang ini, jadi kurang T. Let m, n, kemudian n sudah di-declare, oke. Jadi tadi m sama dengan berapa? 1 ya. Atau langsung saya jadiin satu baris saja. M1, n-nya sama dengan plus m. Terus kalau saya print console log m, n 22. Tapi kalau sebaliknya, plus-plusnya itu saya taruh sebelum sesudah m. Jadi 21. Nah, ini maksudnya apa? Jadi misalnya kalau yang plus awal ini artinya kita tambahkan 1 baru kemudian kita assign ke n. Nah, kalau yang ini, yang kedua, kita assign sebentar. Kita assign-nya ya benar, ini kayak kebalik saya. Ini nih. Jadi lihat m-nya juga berubah ya. Jadi m-nya 1. Jadi di sini kita lihat untuk yang di sini kita yang plus plus m kita ubah m-nya menjadi 2 dari 1, baru kemudian kita isikan nilai itu ke n. Tapi kalau yang ini pre ya, ini pre increment, yang ini post. Kita ubah dulu, kita terapkan dulu, m-nya kita assignment dulu ke n, baru m-nya sendiri kita tambahkan 1. Jadi di sini m-nya berubah jadi 2, tapi n-nya masih 1. Karena yang di-assign m-nya dulu, baru kemudian m ditambahkan 1. Jadi m di-assign, baru m di plus. Kalau yang ini, m ditambahkan 1, baru di-assign. Jadi ada urutannya ya, pre sama post. Kalau misalnya pengen ngubah, pakai yang ini aja ya, plus plus m gitu. Atau langsung pakai yang plus 1 gitu, atau plus sama dengan 1, itu lebih
supaya mudah diingat lah daripada yang seperti ini. Oke, jadi itu perbedaannya. Nanti silakan didemokan bagi yang presentasikan ini arithmetic expression. Atau mungkin ada contoh penerapan case yang lebih bagus, silakan dicari. Baik, berikutnya, oh ya ini sudah kasih panah ya. Saya lupa tadi scrollnya. The expression has side effect. Jadi side effect-nya tadi ya, M-nya berubah dari 1, padahal sebenarnya yang kita lakukan assignment ke N ya, tapi ternyata M-nya juga ikut berubah. Nah, kemudian arithmetic expression berikutnya adalah bitwise. Ini agak sedikit susah sebenarnya konsep ini. Tapi akan saya jelaskan. Sebentar, saya izin minum dulu. Operator logika. Jadi ingat kembali di matematika diskrit ya, kita sudah belajar operator AND, OR, ada exclusive OR sama NOT. Terus ada, ini mungkin yang tambahannya ada shift left, shift right with sign, terus shift right with zero fill gitu. Nah, saya nggak akan jelaskan yang ini, agak tricky sebenarnya. Nah, mungkin yang operator N, nah contohnya ini 0x 1, 2, 3, 4 ya. Terus operator N 0x 00 FF. Nah, itu hasilnya 0x 0034. Gimana sih Pak ini kok dapat 0034 gitu? Jadi kita harus jadikan ini binary dulu, 1, 2, 3, 4 ini jadi binary. Terus ini jadi binary. Ya. Kemudian baru kalian bisa ngelihat ini baru dilakukan itu 0 ketemu 0 maka N maka dia 0. 0 itu false ya, 1 itu true gitu. Terus masih ingat N itu kalau false and true itu false, kayak perkalian ya. OR itu seperti penjumlahan. Ini saya demokan ini ya, 1, 2, 3, 4 sama 00 FF. Di sini oke, saya buat dulu A sama dengan 0x 1, 2, 3, 4. Lalu B 0x berapa tadi? 00 FF. Kemudian saya buat A, N, B. Itu 52. 52 di mana? Ya 52 itu sebenarnya representasi desimal dari 0x34. Kalau pengen bentuk apa tahu bentuk hexadecimalnya pakai toString ya. Dot toString 16 karena basis 16. Itu keluarnya 34 ya, sebenarnya dia 0x34. Jadi 34-nya itu di situ 0x0034. Nah, ini dapatnya gimana? Itu agak sedikit susah. Jadi kalian ubah dulu A-nya ini toString 2. Nah, ini ya, ini bilangannya yang A. Kemudian yang B, mungkin saya print dulu. Oh, console log aja ya. Mungkin bisa nggak? Oh, bisa sepertinya. Nggak bisa sih, harus bisa pakai koma nggak? Oh, bisa. Oh, nggak bisa pakai koma nanti. Yang keluar yang paling terakhir. Oke, saya console log dulu. Terus yang B saya ubah juga toString 2, jadi ke dalam bilangan biner. Nah, seperti ini. Jadi kita punya 100 dan 111. Nah, mungkin saya buka notepad ya. Saya bikin markdown kecil baru lagi lah. Di kelas week 5 ya, new folder, week 5. Terus saya bikin new file bitwise md wisedemo.md. Nah, ini saya luruskan dulu. Jadi misalnya A sama dengan, ini saya copy ya. Oke, saya copy semua aja lah. Oops. Ctrl C. Terus ini B. Nah, caranya gimana? Luruskan dulu ke paling kanan ini. Nah, habis itu kita terapkan operator atau tambahkan dulu B-nya jadinya tambah 0 ya. Depannya itu biar setara desimalnya. Jadi saya tambahkan 0 dulu. Ini tambah 0, 0, 0 gitu. Biar sama. Nah, habis itu hasilnya gimana? A, N, N ya, bentar. N, B, E, N, B. Saya luruskan. Itu caranya gimana? Kalian satu-satu aja. Tiap ini 1, 0, 0, 0, 0, 0 itu dilakukan operator N. Makanya namanya bitwise. Wise itu per elemennya. Bitwise N operator gitu. Kalau kita di sini kan
bitwise n gitu. Bitwise, jadi setiap wise itu bukan bijaksana ya, jadi per elemen gitu. Nanti kalau ada namanya addition wise gitu. Jadi penjumlahan setiap elemennya, multiplication wise. Saya nggak tahu, terus nyari-nyari, oh wise itu ternyata sisipan untuk kata supaya dia menyatakan per elemen dari yang kita tinjau. Oke, bentar saya balik lagi. Nah, caranya kita coba ya, kita ubah n, berarti ini 0, 0, 0, 0 semua yang 0, 0 ini. Ini juga 0, 1, 0. Kemudian 0, 1, 0 juga. 1, 1, true and true. 1, 1, 0, 1, 0, 0. Jadi kita punya ini. Jadi kita punya hasilnya sama dengan 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0 gitu. Nah, ini kalau kita nyatakan dalam heksadesimal berapa gitu. Ya 34 gitu. Tahu dari mana, Pak? Gitu. Kalian sebenarnya ada triknya ya. Jadi bisa seperti ini. Jadi saya tulis ya. 0 masih ingat ya, 0B 11 01 00. Kebanyakan saya. 110 110 152 ya. Benar nggak sih saya? Takutnya salah saya ini. 110 bener ya angkanya. Iya, ini N itu harusnya 3. Oh, ini 52 benar ya. Desimalnya 52. Terus ini toString. Oh ya, saya benar. Ini 16. Jadinya 34. Jadi ini tuh setara dengan 34. Jadi seperti itu operasinya yang terjadi. Jadi yang dilakukan adalah bitwise dari komponen binary-nya. Di sini nanti operasinya ini langsung otomatis ya di dalam komputer udah. Ya, saya nggak terlalu tahu di dalamnya ya apa, tapi saya paham konsepnya seperti ini, bitwise. Jadi yang dilakukan adalah per bitnya. Nah, itu nanti yang semuanya sama ya, yang lainnya tuh seperti itu. Kalau kalian lihat yang OR juga sama gitu. Kalian bisa cek satu-satu ya. Jadi per bitnya nanti, mau saya kok hilang ini. Per bitnya nanti dia di sini ada nggak untuk ini ada laser pointernya lebih bagus. Nah, untuk yang bitwise OR juga sama, jadiin binary dulu terus lakukan operator OR. XOR juga sama menggunakan exclusive OR. Jadi dia hanya benar kalau dua-duanya benar, salah gitu ya, exclusive OR gitu. Jadi salah satu benar. Terus not tinggal diambil saja. Dari 0 jadi 1, 1 jadi 0 ya, kebalikannya. Terus shift left itu digeser ya. Jadi ini saya sudah contohkan misalnya 3 shift left 1. Itu kita nyatakan dulu hasilnya 6 ya. Jadi 3 itu nyatakan dulu jadi bilangan biner yaitu 0, 1, 1. Kemudian kita geser 1 kali. Jadi 001 ini jadi 110. Nolnya hilang yang sebelah sini, nanti 11 ini 11 ini bukan 11 ya. 11 itu geser ke kiri, nambah lagi 1 digit 0. Lalu ini nyatakan di dalam desimal itu 1 kali 4, 1 kali 2, satu kan menggunakan 2 pangkat ya, 2 pangkat 2, 2 pangkat 1, 2 pangkat 0, terus jumlahkan dapat 6. Demikian juga yang 3 juga sama. Shift right juga sama konsepnya. Ini yang shift right ya, ini yang shift left. Terus shift right with zero fill. Jadi 3 kali tanda lebih besar. Jadi zero fill itu ya ini ada zero fill depannya. Tapi agak susah sih. Ini saya nggak jelaskan nih yang zero fill karena untuk bisa memahami ini kita harus paham namanya two complements gitu. Binary representation of negative number. Jadi untuk bilangan negatif itu gimana kita merepresentasikannya dalam biner. Karena kan negatif kayak apa bilangan. Jadi sebenarnya itu dinyatakan dalam bilangan biner juga, bilangan negatif. Cuma kita geser gitu. Posisinya misalnya kita punya bilangan rentangnya 0 sampai 2 juta gitu. Tapi untuk bisa mewakili bilangan negatif, kita makainya 0 sampai 1 juta itu untuk yang negatif, 1 juta sampai yang 2 juta itu untuk yang positif. Jadi kita bagi dua seperti itu. Ya, jadi di komputer tuh terbatas ya bilangan, tapi kita bisa melakukan banyak hal gitu loh ya. Bisa simulasi, bisa bikin film, bisa bikin game gitu. Tapi sebenarnya yang bisa kita lakukan itu dengan konsep matematika tuh terbatas. Konsep matematika lebih infinite lagi. Kita nggak bisa mewakili
hal yang infinity itu ke dalam komputer. Yang bisa kita wakili adalah aproksimasi atau mungkin konsepnya ya. Cuma untuk menghitung sesuatu yang unlimited itu komputer nggak bisa. Gitu. Nah, ini saya skip yang shift right with zero fill karena harus paham konsep namanya two complement. Yang tertarik silakan dieksplor ya two complement. Ini satu topik bahasan yang cukup dalam two complement. Jadi gimana kita merepresentasikan bilangan negatif. Kalau tertarik nanti ada bagaimana merepresentasikan bilangan desimal, terus eksponensial, string semua gitu. Bagaimana merepresentasikan array? Bagaimana kita apa array tadi itu bisa kita akses per elemen? Gimana sih accessing elemen itu representasi dalam binary-nya gimana? Di dalam komputer nanti kalian kalau tertarik belajar itu kalian akan belajar namanya bahasa assembly. Nanti akan lebih dekat dengan bahasa mesin. Itu yang dilakukan di balik layar semua ini ya. Bahasa pemrograman itu mempermudah aja kita melakukan operasi-operasi binary tadi. Jadi munculnya bahasa pemrograman itu ngebantu kita biar nggak susah. Tapi kalau tertarik silakan. Misalnya saya pengen bikin bahasa pemrograman yang baru, monggo gitu. Bahkan sekarang arahnya orang yang pengen nyiptakan bahasa pemrograman untuk AI itu mereka harus masuk dalam ke situ melihat apa yang bisa dioptimalkan. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Yang keempat, practical application-nya apa? Bitwise gitu. Jadi ini contohnya ya. Silakan mungkin yang tertarik install namanya Prom Synchronous. Jadi ini itu untuk mencetak RGB ya. Kenapa saya menggunakan prom gini ya? Oh ini kita bisa prom Synchronous ini kita bisa masukkan macam-macam nanti nilainya. Jadi kalau kita jalankan nanti ini akan apa? Seperti input ya di Python tuh nanti akan menanyakan ke user isi untuk RGB-nya. Jadi ini aplikasinya adalah untuk mengubah RGB hex. Sebentar saya lupa. Ya, kita masukkan warna RGB-nya ya. Terus habis itu kita pengen nyatakan dalam bilangan heksadesimal gimana gitu. Jadi misalnya RGB red, blue, green itu kan ada skalanya ya. Terus kita ubah gimana caranya gitu. Ya, itu salah satu aplikasinya. Kalau kalian tahu kan ada warna itu biasanya dinyatakan dalam bilangan heksadesimal. Tapi kita bisa masukkan apa? Desimalnya atau skala desimalnya yang 0 sampai 255 itu kemudian kita bisa dapatkan representasi heksadesimalnya. Jadi contohnya mungkin saya tunjukkan seperti ini ya. Ini menarik sebenarnya contohnya color palette gitu. Tapi sekarang kita nggak nuliskan programnya, ya pakai di komputer sudah tahu. Nah misalnya saya pakai warna ini color palette ya. Nah misalnya ini 74, 72, 64 ya. Nah dapatnya angka itu tuh gimana sih 74, 72, 64? Nah, mungkin 72. Oh, ini yang ada itunya nggak ada di sini ya. Ada nggak warna yang lain sih? Atau ini aja. Warna 6 ini apa ini? Color itu aja ya. Color apa HTML code namanya. Bukan color palette terlalu luas. Nah, ini HTML color code-nya. Oke, di sini mungkin warna apa yang keren ya? Marun lah. Warna marun ini. Nah, ini ya di sini kan ada tulisan RGB ya. Di sini ada B2 atau Firebrick ini. 178, 34, 34. Nah, ini kita masukkan ini, nanti kita bisa dapatkan B2222. Oke, kita coba demo ya programnya. Color HTML gitu. Mungkin saya ketikkan new file, Wix5, color. RGB ya. Saya namakan aja RGB to HTML. Ini JS. Kalau kalian belajar pemrograman itu usahakan diketik gitu. Ya sebenarnya di paste bisa ya biar cepat tuh pindah layar dia. Sebentar, oke. Kita pakai ini. Ini saya sembunyikan bisa ini. Oke. Kalian harus install dulu ya. Sini saya keluarkan dulu. Exit. Dan node-nya kalian install npm install promsync. Saya belum install sepertinya. Ya, saya belum install. Tujuannya supaya bisa menanyakan apa? Lebih interaktif ya programnya. Oke, sembari install saya ketik codingnya loading ya, nggak mau dia. Oh bisa. Constant from
sama dengan require. Jadi ini seperti input ya. Jadi kalau di Python sing titik koma kemudian constant red from RGB red titik 2 titik koma constant green from, terus ya ada berapa masalah instalasinya. Oke, nggak masalah, tapi kayaknya tetap bisa dijalankan. Ya, jadi banyak konflik ya di dalam penginstalan npm itu, cuma kadang kita abaikan dulu. Tapi kalau kalian udah masuk produksi terus ternyata program kalian itu butuh pengamanan tinggi, kalian harus hati-hati untuk menggunakan beberapa library. Karena library ini dibuat oleh orang ya. Ada orang yang kadang iseng menyisipkan coding jahat. Makanya open source itu nggak selamanya programnya baik gitu ya. Ada juga yang memang jahat, disisipin coding jahat gitu. Pernah terjadi kan library JavaScript itu dipakai banyak orang. Terus ternyata di situ dibalik itu codingnya. Kalau ada yang ngebuka, dia ngebaca password-password atau hal-hal yang sensitif di komputer itu. Jadi dia mencari gitu terus dikirim ke server gitu. Ke server yang hackernya. Wah, itu hacking yang paling sempurna menurut saya. Jadi nggak tahu pakai open source gitu. Itu banyak terjadi ya. Jadi kontributor open source dia nyisipin code jahat gitu. Makanya sebenarnya bagusnya memang program itu yang beli ya, tapi bisa juga perusahaan menyisipkan coding jahat juga. Makanya kita nggak tahu ya. Kita kadang beli, kayak misalnya Microsoft, kita nggak tahu apa yang dia lakukan dengan komputer kita gitu. Nah, itu mengapa sebagai seorang pengguna komputer, kalau memang kalian merasa insecure, pengen tahu ya harus belajar di balik itu. Jadi istilahnya lebih dalam lagi belajar. Oke, saya lanjutkan di sini. Red, shift right, 16, or green, 8, or blue. Oke, kemudian console log ini untuk yang RGB hex-nya, boolean-nya ya. RGB hex. Ups, salah, ini tanda petiknya di sini. Titik koma console log RGB hex. Ini saya luruskan coba. Oke, nggak masalah, bisa. Dollar RGB hex to string 16 ke dalam bilangan heksadesimal. Oke, titik koma. Oke, saya jalankan node. Nah, ini namanya apa ya? Oh, ini saya harus keluar dulu. Masuk ke foldernya cd in class ya. Cd lagi week berapa nih? 5. 5. ls, oke, ada filenya. Kemudian ketik node spasi RGB. Nah, masukkan RGB rate-nya. Tadi yang di Firebrick itu berapa? 178. 178. Green-nya 34. 34. Nah, kita dapatkan. Oh, nggak bisa di print. Maaf, ada yang salah kayak saya ini. Oke, ada yang salah saya. Dia harus menggunakan backtick ya, maaf. Bukan tanda petik 2. Jadi untuk yang literal, koreksi lagi ke saya, itu menggunakan backtick. Backtick. Jadi bukan tanda petik 1. Oke. Jadi saya running lagi. Masukkan lagi tadi berapa? 178, 34, 34 ya. Firebrick. 78, 34, 34. Oke, dapatnya sama ya. B 2222 gitu. Jadi ini cara menghitungnya itu menggunakan shift left ya, shift left gitu. Jadi red digeser 16 digit binary ya. Green-nya juga digeser 8, blue-nya enggak. Terus habis itu dioperasikan OR. Ini operator bitwise OR masing-masing. Ya, kita dapatkan ini. Sebenarnya ini penjumlahan bit ya. Jadi kita geser 16 tuh dia geser ke sektor. Jadi ada berapa? Ada 8 bit, 8 bit. 8 bit pertama ini untuk red, 8 bit berikutnya untuk green, 8 bit berikutnya untuk blue. Terus kita jumlahin. Nah, OR itu seperti penjumlahan. Jadi itu konsepnya seperti itu sebenarnya, rumusnya di sini.
Baik, itu salah satu aplikasinya ya. Jadi digunakan untuk konversi warna gitu. Jadi silakan telusuri ya, setiap operator tuh punya aplikasi yang seru gitu. Yang kadang kita, oh ternyata bahkan menghitung akar 2 itu yang digunakan di game Doom. Ada video yang terkenal tuh how Doom compute square root 2 ya. Jadi berkat itu makanya Doom itu cepat ya. Doom program Doom yang dulu yang masih awal-awal itu, yang masih tembaknya di tengah itu. Ada yang nggak tahu Doom mungkin ya. Doom itu game tembak-tembakan yang populer sampai sekarang. Jadi yang sangat cepat dan agak sadis karena kita ngebunuh alien-alien gitu. Dan itu benar-benar populer di zaman itu dan benar-benar cepat gitu. Jadi benar-benar harus gerak cepat gitu. Nah, biar renderingnya cepat, rendering itu menampilkan gambarnya cepat, itu harus menghitung namanya ray tracing kan. Nah, perhitungan ray tracing itu melibatkan perhitungan akar 2 gitu. Nah, si pengembang Doom itu dia menciptakan suatu mekanisme algoritma untuk menghitung akar 2 itu cepat biar rendering gambarnya tuh cepat. Jadi menghitung akar 2 saja kalau kalian tahu algoritmanya dari pakai bit, wah itu kalian bisa bisa menciptakan teknologi yang cuma kalian yang punya mungkin. Bisa terapkan di mana-mana karena sebenarnya perhitungan gambar-gambar yang kayak di Corel Draw, Figma, kalian edit-edit gambar drag itu di balik itu adalah perhitungan matematika semua. Apalagi yang ChatGPT, wah lebih rumit lagi. Baik, selanjutnya tematik yang keempat, maybe you wonder gitu. Ini yang tadi ya. Oke, tapi Yasuke-nya udah capek. Why is your life so complicated, Arisa? I prefer to sleep. Jadi Yasuke-nya agak-agak sedikit pengen tahu tapi dia agak-agak males gitu kalau udah ketemu yang ribet itu. Nah, si Arisanya ini salah satu orang yang rajin lah gitu. Jadi dia meskipun susah dia tetap mau belajar, tetap pelan-pelan gitu. Tapi si Yasuke-nya aduh capek gitu. Jadi ini dua tipe mahasiswa ya, satunya rajin, baik susah dia tetap pengen tahu, yang satunya aduh kalau udah capek apa udah terlalu pusing dia mending tidur. Oke, Alisa ngelanjutin tentang, jadi tadi ada primary, arithmetic, terus ada relational. Relational di sini, nah ini yang tadi saya penjelasan terkait membandingkan ya. Jadi apakah dua bilangan ini sama atau enggak dalam variabel ya. Jadi ada equality, inequality, comparison, comparison, operator, sama membership. Jadi yang equality, silakan yang bagian ini silakan jelaskan, kasih contoh. Jadi ini sama dengan, terus ada sama dengan 3, tidak sama dengan. Saya lupa ini yang untuk value atau type ya. Silakan dicek ya perbedaan ini. Yang mau menjelaskan bagian ini silakan cari tahu perbedaan ini. Sebenarnya ada di Mozilla, ada banyak penjelasan tentang ini. Tapi di sini saya nggak tambahkan. Kemudian di sini comparison operator kurang dari atau kurang dari sama dengan bisa jadi satu. Atau misalnya kalian mau pecah bisa A less than B, A kurang dari B, or gitu. Kalau misalnya ini sebenarnya kan A kurang dari B atau A sama dengan B. Sama dengan di sini tapi konsepnya bukan sama dengan assignment tapi sama dengan yang 2 atau 3 ya, saya lupa. Membership operator, jadi misalnya nanti ini kalau kalian mau cek seperti di string ada karakter ini enggak kayak gitu, atau array itu ada elemen ini enggak. A dan B ini namanya operands ya. Operatornya ini ya yang di tengah-tengah ini. Dan ini adalah binary operator karena melibatkan dua operands. Kemudian ada logic expression. Nah, ini yang dasar dari komputer ya, logic expression. Jadi inputnya, ingat perbedaan tadi sama bitwise. Bitwise itu inputnya bilangan. Kalau yang logic expression inputnya boolean. Ingat di sini double ya. N-nya sama vertical bar-nya ini double juga. Ampersand ini bacanya ampersand. Ampersand operator ini double untuk yang logic expression. Dan itu inputnya adalah logical nilai boolean. Kalau ini masukkan 1 ya nanti akan dijadikan boolean gitu. Jadi dikonversi ke boolean oleh JavaScript. Ini juga untuk yang unitary, operator not. Terus si Yasuki tanya, ada nggak contoh praktikalnya lagi? Ada ini. Contohnya, sure this, ini praktikalnya mengucapkan salam ya. Username-nya Arisa Guto ini namanya dia. Terus, if username, greeting, hello. Jadi, as greeting, hello there. Ini menggunakan if condition ya. Tapi kalian bisa menggunakan logic expression tadi itu langsung gini, user and hello plus vertical bar hello there gitu. Username Arisa Guto. Terus ini, jadi ini salah satu nanti bisa dipilih ya. Dia menggunakan hello there atau
Sebentar, ini agak tricky nih. Jadi short circuiting ini, kalau username ini kosong, maka ingat ya operator, ini kan berarti kalau ini kosong, ini jadi false ya. False, maka apapun nilai yang di sebelah kanan ini misalnya true, ini false, maka ini akan jadi false. Maka nggak ada namanya, karena kita nggak input namanya, maka yang dicetak yang ini, hello there. Jadi sebenarnya short circuiting itu apa? Kalau ini salah, ini nggak akan dieksekusi yang sebelah kanan. Makanya short circuit. Karena kita udah tahu N itu benar kalau dua-duanya benar. Tapi salah satu salah, ngapain yang ini dieksekusi. Jadi kita sudah tahu kalau ini udah salah, berarti ini pasti apapun mau benar mau salah, satu ekspresi ini, bentar saya keluarin ininya. Satu ekspresi ini itu salah. Makanya namanya short circuit. Sama seperti OR, kalau yang pertama ini sudah benar, maka ini nggak perlu dieksekusi gitu. Jadi yang dieksekusi yang ini, makanya kita menggunakan short circuit. Dan ini yang nanti disematkan di dalam, diterapkan nilainya ke greeting. Jadi misalnya ada username-nya, ini benar kan? Ada username-nya bukan kosong seperti ini. Maka kalau kita lakukan operator logic expression N, dengan hello ini ada nilainya juga, bukan string kosong. Maka di sini ini true, maka ini yang dievaluasi. Ini nilainya keseluruhan adalah true, tapi nilai hasil evaluasinya itu akan disimpan ke variabel greeting tadi. Akhirnya kita punya hello username di Sago tuh. Jadi lebih singkat ya, hanya satu baris dan lebih pendek. Tapi secara ini logikanya agak lebih dalam karena kalian harus paham banyak konsep dan trik-triknya dalam tips and triknya dalam JavaScript. Kalau yang ini mungkin lebih simpel dipahami. Ya, bebas, kalian mau pakai yang mana. Biasanya yang pakai yang bawah ini yang sudah profesional gitu. Atau mungkin kadang yang profesional masih pakai yang ini karena mungkin lebih dimengerti, mungkin dia ingin codingnya lebih bisa dimengerti orang lain yang baru belajar. Tapi mungkin ada beberapa yang suka coding simple seperti ini. Jadi lebih kelihatan elegan, namanya elegant solution gitu. Ya, itu bebas, itu pilihan. Ini akan kita pelajari minggu depan, ini short circuiting with logical operator yang tadi saya jelaskan. Kemudian assignment operator, kalau di dalam JavaScript kita sudah belajar secara tidak langsung ya. Jadi menggunakan sama dengan. Jadi bukan sama dengan di JavaScript itu is not A equal B ya. Tapi but the value of B is assigned to variable A. Ini simbol ini misleading ya. Misleading itu agak kacau gitu. Membuat kita itu ini sama dengan, berarti kan I sama dengan 0. Di tes sama dengan gitu. Enggak gitu. Makanya yang simbol yang bagus tuh menggunakan tanda panah biasanya. Seperti di bahasa pemrograman ini, beberapa bahasa pemrograman itu menggunakan tanda panah strip. Jadi artinya B ditugaskan ke A. Bukan ditugaskan, diberikan nilainya ke A kayak tanda panah. Gitu. Hanya sedikit ya, tapi mayoritas bahasa pemrograman itu menggunakan sama dengan C, C++, JavaScript, Python, MATLAB atau yang lainnya. Mayoritas menggunakan sama dengan karena sudah populer lah. Tapi sebenarnya ada beberapa bahasa pemrograman yang menggunakan tanda panah seperti ini. Karena sebenarnya ini agak rancu juga kan, kurang dari min gitu kalau yang mau baca literally gitu. Kurang dari min, bukan tanda panah. Tapi ada beberapa editor tuh kalau kita mengetikkan kurang dari min ini akan berubah jadi simbol panah gitu. Nah, itu yang editor yang lebih canggih lagi. Nah, ini mentionless operator yang terakhir. Di sini ada operator tambahan, ini yang mentionless ini ada yang biru ini ya, yang saya warnai biru. Ada delete, type of yang sudah kita coba beberapa minggu yang lalu, tipe data. Kemudian first define sama koma, sama conditional. Mungkin saya jelaskan atau enggak ya? Oh enggak, saya enggak jelaskan ini. Tapi silakan kalau mau dicari tahu ya, first define sama koma. Ini operator seperti apa. Yang bagian jelaskan ini, bagian ini silakan ditambahkan. Jadi kalau yang ada di bagian ini, mentionless operator itu menjelaskan yang first define, koma, sama conditional. Jadi sebenarnya conditional ini if else satu baris ya. Type of ini tadi untuk operator unitary, jadi diterapkan ke satu variabel. Keluarnya adalah tipe dari variabel itu. Delete ini untuk delete elemen mungkin ya. Nanti dicari ya di internet delete for JavaScript, jelaskan, kasih contoh gitu. Di sini saya nggak akan jelaskan semuanya. Tapi saya bingung, masih rancu, terus nyari-nyari di Google, yang di sini nggak paham, silakan tanya ke saya, masih ada waktu sampai Minggu, sampai Senin sesi 1 masih bisa.
Ya, kita Senin sesi 3 ya kuliahnya. Untuk oh enggak, ini maaf, ini yang Februari tanggal 21. Itu yang Februari tanggal apa 11 ya. Yang ini silakan minggu depan kalau ada yang mau tanya silakan. Oke, baik. Nah, itu sampai situ mungkin materinya. Terus kemudian si Yasuke tanya gitu kan, "Hey ChatGPT," gitu. Jadi setelah ada LLM chatbot itu, "Can you explain to me what is the benefit learning JavaScript in one paragraph?" gitu. Jadi sekarang apa si Yasuke nggak perlu coding gitu untuk berkomunikasi dengan komputer. Dia cukup langsung ngomong natural aja kayak dia komunikasi sama Arisa gitu. Yasuke nggak perlu paham expression itu apa untuk bisa komunikasi ya dengan komputer gitu. Kalau sebelum ada ChatGPT mungkin kita harus belajar dulu coding. Tapi sekarang udah canggih. Ada namanya AI-nya yang di sini yang dalam cerita ini tuh namanya Sagisi AI gitu. Dia bisa langsung jawab gitu. Kita nggak perlu coding datanya semua, dia bisa ngejawab seperti manusia. Makanya luar biasa ya. Cuma perlu hati-hati karena kalau enggak ya kalian nggak belajar apapun, hanya tergantung sama AI ini. Ya mungkin ke depan seperti kalkulator ya. Tapi kan tidak serta-merta kalkulator tuh ngebikin kita apa malas menghitung. Ya kita bisa menghitung bilangan-bilangan yang kecil misalnya kayak tiga tambah 7. Nggak mungkin kan 3 tambah 7 kita pakai kalkulator kan konyol gitu. Atau perkalian berapa 6 kali 8 kayak gitu. Atau 10 kali 300 terus masih pakai kalkulator kan nggak mungkin. Sama seperti nanti hal-hal yang sebenarnya kita bisa buat itu ya. Kecuali kita menghitung 10 kali 200 sebanyak 1000 kali. Ya itu baru pakai kalkulator atau pakai bahasa pemrograman. Seperti itu. Sama nanti AI, kalau kita sudah misalnya kita suruh menulis tugas itu sebanyak 1 juta kali ya nggak mungkin kan kayak gitu. Nah, kita butuh generator. Tapi kalau tugas itu misalnya harus dikerjakan, memang kita untuk bekerjakan tugas itu supaya kita paham ya harus dikerjakan mandiri gitu. Ya, mau tanya ChatGPT ya boleh gitu, nggak apa-apa sih. Cuma saran saya kerjakan dulu, dicoba, baru nanti ChatGPT ini sebagai teman diskusi. Sama seperti kalian anggap ChatGPT itu kayak dosen lah. Kalian bisa tanya kapanpun dan dibalas kapan saat itu juga gitu. Kalau dosen kan kalian tanya atau teman kalian belum tentu dibalas, tapi ChatGPT dijawab. Tapi perlu hati-hati, jawabannya nggak selalu benar. Nah ini keren ya jawabannya ChatGPT. Certainly JavaScript is a versatile programming language extensively used. Jadi saya kasih marking ini tambahan. Interaktif, dynamic web page, banyak banget ya. Highly demand in the job market, bahkan bisa bikin game kalian. Fast and active community, komunitasnya besar. Terus kalau kalian paham JavaScript yang ngebuka ini peluang kerja kalian. Jadi jawaban segesinya ini benar-benar benefit banget ya. Terus Yasuke bilang great, impressive, I will take that one gitu. Jadi si Yasuke-nya nggak perlu belajar expression semua. Tapi itu penting ketika mungkin Yasuke-nya pingin bikin seperti Sagi si AI-nya gitu. Ya mungkin ke depan kita bisa tanya Sagi si AI gitu untuk ngebikinin dirinya sendiri gitu kan. Ya, jadinya apa? Ya tapi mungkin masih jauh ya. Jadi dia bisa ngebikin apapun yang kita mau. Tapi kayaknya bakalan nggak semudah itu deh karena pasti perusahaan itu nggak akan nyiptain suatu blog ya. Kayak nggak menghalangi orang itu menggunakan sebebasnya kayak sama lah kayak Office itu kan kita nggak bisa gunain sebebas kita. Misalnya kita edit-edit tampilannya kan nggak bisa. Bahkan kita nggak bisa jual itu. Ya yang bajakan ada. Tapi kan untuk bisa ngebajak itu kalian butuh pemahaman gimana program Office itu dibuat. Jadi ya saya agak salut sama orang yang bikin game bajakan itu mereka paham mekanisme gimana game itu diproteksi. Ya itu keuntungannya. Jadi ya memang dunia IT bukan untuk semua orang, tapi hanya untuk yang tertarik belajar pemrograman IT semua. Mungkin ada, Pak saya sebenarnya saya nggak terlalu kuat coding, nggak apa-apa gitu. Banyak banyak hal yang masih bisa dipelajari, desain lah, apa gambar, bikin konten creator gitu. Coding itu menarik bagi yang suka aja gitu. Dan bagi yang suka silakan dieksplor lebih dalam lagi karena luas banget ilmu ini. Baik, mungkin itu ya untuk minggu kelima. Jadi silakan ada pertanyaan mungkin di kolom komentar dan mungkin yang bisa langsung saya balas di WA gitu. Jadi itu untuk minggu ini tidak ada assignment. Jadi sebelum UTS 2, setelah UTS 2, exercise itu untuk tutorial untuk yang praktikumnya. Exercise ada 5 sebelum UTS, 5 sudah UTS gitu.
Jadi saya lebih menekankan ke tutorial praktikum karena itu yang kita lebih banyak mencoba ya. Baik, itu saja untuk minggu kelima. Terima kasih sudah menyempatkan menonton video ini.